Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara membedakan jalur SMPS ya. Jadi jalur SMPS ini kan ada banyak di motherboard. Ada SMPS 3 volt, SMPS 5 volt yang tadi disebutkan di buku. Nah, masing-masing itu memiliki ciri-ciri. Ya, jadi meskipun tidak ada skema, itu harusnya kita bisa membedakan mana sih SMPS-nya jalur ke Vicor, mana sih SMPS-nya jalur ke HM. Jadi kita nanti bisa menentukan titik ukur. Itu ya. Patokannya kalau SMS keluaran keluaran SMPS yang ini, yang tadi ya, lilitan-lilitan ini pasti keluaran dari sirkuit SMPS. Nah, untuk membedakan secara umum biasanya kita bisa melihat kapasitor, nilai kapasitornya. Kalau kapasitornya yang digunakan 2,5 volt, ini bisa dipastikan tegangan yang ada di jalur ini di bawah nilai kapasitornya, di bawah tegangan kerja kapasitornya. Berarti berapa? Di bawah 2,5 volt tegangan laptop itu adanya cuma 1,5, 1,8, 0,15 ke Vicor, 1,1 GPU, 0,75 VTT RAM, apalagi GFX-nya 0,8, 0,9 segitu. Gitu ya. Kalau SMS charger nggak mungkin dia pakai 2,5, pasti meletus. Karena charger itu biasanya tegangan pengisinya itu rata-rata hampir 3 volt lebih besar dari tegangan baterainya. Kalau tegangan baterainya 11 volt, ya anggap aja tambah 2 atau 3 volt, sekitar 13 lah. 13 volt segitu. Kalau SMPS-nya jalur 3 volt, dia juga nggak mungkin pakai 2,5 volt. Pasti pakai di atasnya. Kapasitor yang sering dipakai di atas 2,5 ini nilainya 6,3. Makanya rata-rata 3 volt 5 volt itu kapasitornya pasti seukuran 6,3, rata-rata pasti segitu. Hanya saja kadang ada motherboard itu semuanya pakai 6,3 volt. Kalau yang ini kan enak ini. Di sini ada 2,5. Ini udah dipastikan, oh ini jalurnya ke prosesor kecil. Ya toh? Yang 6,3 jalur 3 volt 5 volt. Nah, coba masalahnya kan kita nggak selalu ketemu yang seperti itu. Misalkan semuanya pakai 6,3 volt gimana? Bingung lagi kan. Berarti kapasitor ini tidak selamanya bisa dijadikan acuan. Kalau tips dari saya, pahami impedansi jalur SMPS-nya ya. Coba saya berikan oret-oret sini. Teman-teman kalau bingung impedansi itu nilai bus ya. Kalau teman-teman pakai booster kan keluar nilai itu impedansi, itu ohm satuannya. Jalur SMPS-nya charger itu nilainya HIG, impedansi tinggi impedansinya. Jalur 3 volt SMPS itu juga HIG. Jalur 5 volt itu juga HIG. Jalur 1,5 volt itu juga HIG ya. Jalur 1,8 volt yang masuk ke PCH itu biasanya juga HIG. Cuman biasanya yang ini tidak melalui SMPS, kadang lewat linear, ada rangkaian sendiri, bisa IC, biasanya IC regulator yang penurun tegangan itu biasanya nanti bisa diambilkan dari 3 volt diturunkan jadi 1,8 dipakai supply ke PCH gitu ya. Itu yang HIG impedansi. Yang low itu masuk ke Vicor, GFX, satunya lagi GPU. Ini kalau laptopnya ada VGA, kalau nggak ada ya abaikan saja tuh ya. Berarti tinggal kita fokus ke sini, Vicor, GFX, satunya lagi ke HM atau PCH. Biasanya tegangannya 1,05. Kadang ada tulisannya VTT, kadang ada tulisannya 105 volt VCCP, ya itu maksudnya tegangan ke sini, ke HM PCH. Paham ya? Nah, sekarang kita praktekkan.
saya harus mengambil data dulu untuk hasil boosternya. Nanti setelah datanya kita kumpulkan, kita pilah-pilah. Oke, saya tes boost dulu. Angka boost AVO saya di angka ground. Sorry, saya ulangi lagi biar paham ya, nggak apa-apa, ini agak diulang-ulang materinya biar teman-teman bisa memahaminya. AVO saya ini busnya di bawah angka 1, anggap aja 0, 0 berarti ground. Sekarang saya coba bus lilitan ini, angkanya tinggi, 145. Tidak ada suara bus, berarti high impedansi. Kalau ada suara bus berarti low impedansi. Ingat-ingat lah ya, perhatikan juga angka yang tampil di AVO. Berarti ini high impedansi, itu angkanya 144 ohm. Oke, yang ini AVO saya kalau 0L itu artinya terlalu tinggi impedansinya, jadi tak terhingga. Mungkin AVO teman-teman ada yang angkanya 1 kayak gitu. Gitu ya. Intinya berarti ini impedansi tinggi. Yang lain 281. 305 ini juga high impedansi. Kalau misalkan ngukur di kaki PL-nya susah, bisa ke jalur positif kapasitornya. 303 high impedansi juga. Nah, terus yang ini boost, berarti kan low impedansi. Kita lihat impedansinya 16 ohm. Yang ini 16 ohm juga. Yang ini agak tinggi, 27 ohm. Yang ini 7 ohm. Yang ini 7 ohm. Oke. Teman-teman, saya pause dulu ya, ini karena ada adzan. Oke, kita menghormati. Kita lanjutkan lagi. Dari hasil booster tadi kita dapatkan untuk kategori low impedansi, di sini dapat nilainya 7 ohm, sorry ya, sama 16 ohm. Ini yang kategori low impedansi. Nah, yang paling rendah ini bisa dipastikan itu masuk ke prosesor. Yang ini tadi. Yang ini kan tadi kan nilainya kan 7 ohm hasil boosternya. Nah, ini lebih rendah dari 16. Dipastikan bahwa yang lebih rendah ini masuk ke sini, ke prosesor. Itu ya. Untuk yang 16 ohm, yang ini, yang tadi di sini, dari sini ini masuk ke HM, masuk ke sini karena HM ini memiliki nilai impedansi yang lebih tinggi dari prosesor, gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, meskipun kita tidak dibantu skema, setidaknya kita tahu bahwa nanti di beberapa titik ukur itu difungsikan untuk apa gitu ya. Kemudian untuk yang kategori high impedansi ini tadi ada beberapa, cuman saya ambil yang utama saja karena di sini tegangan utamanya yang belum itu RAM. HM kan sudah tadi ya, HM sama prosesor sudah. Yang belum kan ini
yang impedansi untuk 1,8, 1,5, 3 volt, 5 volt. Nah, ini untuk 1,5 dan 3 volt 5 voltnya kita bisa membedakan dari jumlah lilitannya. Kalau IC RAM itu istilahnya itu single phase, jadi dia itu di dalam IC-nya hanya ada satu modul PWM yang menghasilkan 1,5. Nah, karena saat outputnya cuma satu, maka dipasang lilitannya juga cuma satu. Saya memastikan bahwa ini adalah RAM tegangan 1,5 yang ini. Kalau yang ini, yang tadi kita ukur high impedansi, ini adalah tegangan area 3 volt 5 volt. Gitu ya. Di sini juga sudah diketahui bahwa kapasitornya 6,3 volt, itu sudah indikator juga bahwa ini adalah sangat sesuai jika berada di jalur 3 volt 5 volt. Ini meskipun dia kapasitornya 6,3 tapi outputnya hanya dipasang 1 PL, jadi cirinya sudah sangat mendekati bahwa ini adalah power untuk RAM gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan jalur 3 volt dengan 5 volt gitu ya. Caranya kita bisa melihat nilai impedansinya. Nah, tadi kita ukur di bagian sini, yang ini nilainya sekitar 100 berapa tadi ya, 144 mungkin ya. Saya coba ukur lagi aja. Nah, di sini nilainya 146, 145. Yang sini nilainya high impedansi, tak terhingga ini nilainya. Ya. Yang ini bisa diukur nilainya. Nah, yang paling rendah kalau tak terhingga ini berarti kan karena nilai impedansinya terlalu tinggi, akhirnya si AVO ini menganggapnya di luar dari kemampuannya. Makanya tandanya kalau punya saya ini 0L, mungkin punya teman-teman ada yang tandanya angka 1 gitu. Jadi angka ini lebih tinggi daripada angka yang ditampilkan di sini. Kalau ini kan bisa ditampilkan. Sorry. Itu ya, 146 ini lebih rendah daripada yang ini. Jadi kesimpulannya bisa dipastikan bahwa yang ini adalah output SMPS 3 volt karena impedansi lebih rendah. Kalau yang ini output SMPS 5 volt. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Coba saya hubungkan tegangan 19 voltnya. Oke, tes udah masuk. Sekarang kita ukur. Kita rubah ke voltmeter. Groundnya taruh sini. Kita cek di sini. Teman-teman bisa lihat nilainya 3,3. Yang sini 4,9 volt, anggap saja 5 volt gitu ya. Jadi sesuai. Oke, caranya seperti itu. Misalkan tidak ada skema, kalau untuk jalur-jalur utama kita bisa mengukurnya dengan, kita bisa membedakannya dengan membandingkan nilai impedansi masing-masing jalur SMPS. Kalau untuk jalur SMPS-nya Vcore, terus kemudian PCH, RAM seperti ini, nanti
akan keluar tegangan itu setelah di switch on. Jadi kalau posisi standby seperti ini dia nggak akan keluar tegangan. Kalau posisi standby yang ada tegangan ya 3 volt, 5 volt, 19 volt. Oke, caranya seperti itu ya. Jadi nanti misalkan tidak ada skema, setidaknya cara ini nanti bisa digunakan untuk menganalisa. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. What they gon' do, shit.